sore Bapak. Sore. Perkenalkan, saya Dr. Bayu, dengan Bapak siapa? Bapak Nengah Saitya. Bapak Nengah Satya. Bapak Nengah Satya umurnya berapa? 43. 43 tahun. Bapak Nengah tinggalnya di mana Bapak? Di Desa Blancan. Di Desa Blancan. Pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya sekarang menjadi petani. Menjadi petani. Baik Bapak, ada yang bisa saya bantu Bapak? Gini, saya kan mau melamar pekerjaan, tapi saya diharuskan untuk melakukan check up kardiorespiratory. Sama waktu itu saya juga udah melakukan X-ray torak. Oh ya. Jadi Bapak sekarang sini mau buat konsultasi ya? Ya. Sambil mau periksa kardio Bapak ya? Ya. Baik Bapak. Sebelumnya Bapak apakah ada keluhan lain? Tidak. Misalkan Bapak ada keluhan merasa sakit di jantung atau sesak nafas seperti itu, tidak ada? Tidak. Tidak ada, berarti Bapak normal-normal saja Bapak ya? Ya. Bapak memang murni untuk kepengen saja gitu melakukan konsultasi, atau ada keluhan lain? Memang tidak ada? Tidak. Tidak ada. Berarti sehari-hari Bapak normal Pak ya? Ya. Tidak ada keluhan. Baik Bapak, karena Bapak minta pemeriksaan kardiorespiratory, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama tuh mendengar bunyi jantung Bapak atau auskultasi jantung. Nanti saya dengar bagaimana bunyi jantung Bapak, normal atau tidak normal Pak ya. Kemudian saya melakukan pemeriksaan GPP Bapak ya. Itu di mengukur pena jugularis Bapak. Itu untuk mengetahui apakah ada gagal jantung kanan atau tidak Bapak ya. Terus kemudian setelah itu saya coba membaca hasil X-ray Bapak yang tadi sudah Bapak bilang sudah melakukan X-ray, sudah Bapak bawa kan? Sudah. Kemudian saya juga akan melakukan tes Trendelenburg dan Bruit. Kemudian terakhir saya akan melakukan auskultasi bunyi paru Bapak. Apakah ada gangguan di bunyi di paru Bapak atau tidak Bapak ya? Bagaimana Bapak bersedia untuk melakukannya? Bersedia. Baik Bapak, jika Bapak sudah bersedia, Bapak silahkan ke bed. Saya sambil cuci tangan dahulu Bapak ya. Baik Bapak, pemeriksaan yang pertama itu yaitu pemeriksaan auskultasi bunyi jantung Bapak. Nah, pemeriksaan bunyi jantung ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan dari bunyi jantung Bapak. Untuk pemeriksaan auskultasi bunyi jantung ini akan dilakukan di 4 titik yang berbeda Bapak ya. Yang pertama itu di sebelah kanan, di sebelah iga kedua, di sebelah tulang sternum, untuk yang di tengah ini Bapak ya. Jadi di sekitaran sini nanti Bapak ya. Kemudian yang kedua di sebelah kirinya di sini Bapak ya. Sama juga di sebelah iga 2, di garis parasternal Bapak ya. Nah, yang untuk di sini tuh nanti untuk mendengarkan bunyi dari katup aorta. Kemudian yang di sebelah kiri untuk mendengarkan bunyi dari katup pulmonare. Kemudian di sebelah iga 5 di garis parasternal juga, setelah 3, 4, atau 5 itu untuk mendengarkan bunyi dari katup tricuspidus Bapak. Kemudian yang terakhir di sebelah sini Bapak ya, di pek jantung itu untuk mendengarkan katup mitral. Bagaimana Bapak, bersedia? Bersedia. Bapak bisa naikkan bajunya Bapak supaya bisa saya dengarkan stetoskop Bapak ya. Sudah untuk di katup aorta, sekarang lanjut ke katup pulmonal Bapak ya. Lanjut saya cari di katup tricuspid Bapak ya.
pemeriksaan auskultasi jantungnya itu sudah selesai Bapak ya. Bapak bisa kembali rapikan bajunya dulu Bapak ya. Baik Bapak, dari pemeriksaan auskultasi jantung itu tadi saya dapatkan untuk irama dari jantung Bapak itu saya dengar reguler vesikuler Bapak ya. Kemudian untuk frekuensinya itu normal, intensitasnya juga saya dengar normal. Untuk bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 Bapak itu tunggal reguler. Serta saya juga tidak mendapatkan bunyi tambahan pada pendengaran bunyi jantung Bapak ya, atau auskultasi jantung. Jadi dari pemeriksaan auskultasi bunyi jantung itu tidak ada kelainan Bapak ya. Pemeriksaan selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan JPP Bapak ya, atau pemeriksaan vena jugularis. Itu bertujuan untuk memeriksa apakah ada gangguan pada jantung kanan Bapak atau tidak. Bagaimana Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak. Baik Bapak. Jadi pemeriksaan JPP ini menggunakan 2 pengaris Bapak ya. Nanti kan pengarisnya satu berdiri dan satu untuk mengukurnya. Untuk pemeriksaannya nanti akan dilakukan sedikit penekanan di vena jugularis Bapak, yaitu di bawah angulus mandibula Bapak, atau di sekitar sini Bapak ya. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, saya lihat dulu apakah terlihat adanya titik kolap Bapak atau tidak. Jika tidak terlihat, saya tambahkan lagi bantalnya supaya leher Bapak itu membentuk sudut 30 derajat Bapak ya. Baik Bapak, karena tidak terlihat, saya akan tambahkan bantal lagi Bapak ya. Baik Bapak, di sini saya langsung saja melakukan pemeriksaannya Bapak ya. Bapak bernapasnya rileks saja Bapak ya, Bapak santai saja Bapak ya. Bapak bisa menghadap ke kiri Bapak. Mohon muka Bapak saja menghadap ke kiri Bapak ya. Badannya tetap ke atas. Lagi sedikit Bapak. Ya. Jadi pemeriksaan itu dilakukan dengan menekan vena jugularisnya, kemudian mencari titik kolap tertingginya. Kan saya tandai sedikit Bapak ya. Bagaimana Bapak? Boleh Bapak? Jadi di sini titik tertingginya akan saya tandai sedikit Bapak ya. Baik Bapak, di sini saya akan mohon maaf Bapak, bajunya saya kebawahkan sedikit Bapak ya. Saya langsung saja melakukan pengukurannya Bapak ya, menggunakan pengaris. Baik, sudah Bapak. Jadi dari hasil pengukuran ini didapatkan hasilnya itu 7 Bapak ya. Jadi di sini artinya normal Bapak ya, tidak ada gagal jantung kanan. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil pemeriksaan JPP ini? Tidak. Baik Bapak, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya akan membaca hasil foto ronsen Bapak ya, atau X-ray Bapak yang sudah Bapak berikan. Baik Bapak, untuk membacanya dilakukan di meja saja Bapak ya. Bapak, jadi hasil foto X-ray Bapak sudah saya letakkan pada lightbox Bapak ya. Dari hasil foto X-ray-nya ini, saya di sini tidak menemukan adanya identitas pada hasil foto X-ray-nya. Seharusnya itu berisi identitas Bapak ya. Terus kemudian ini ada markernya juga, markernya itu L Bapak ya. Kemudian untuk ini merupakan jenis foto torak dengan proyeksi AP.
ini ya Pak ya, sudah ratio Pak ya untuk proyeksinya. Nah, di sini karena identitasnya juga kurang, terus ini bisa saya katakan agak kurang bagus hasil fotonya. Seharusnya di sini berisi identitas Pak ya. Kemudian untuk area foto yang dicakup itu sudah cukup bagus Pak ya, karena sudah mencakup seluruh area dari torak ini, bagian torak. Kemudian untuk inspirasi di sini, inspirasi pada saat pemotretan itu sudah cukup, dimana itu terlihat sampai IGA ke-9, setelah IGA ke-9. Kemudian hasil foto ini juga udah simetris Pak ya. Kita lihat di sini, ini tulang partikulanya ini simetris, antara dextra dan sinistra itu sudah simetris Pak ya. Jadi ini dextra, ini sinistra, atau ini kiri, ini kanan. Kemudian untuk kondisi sinar X-nya itu sudah cukup, dimana pada X3 itu juga sudah terlihat sampai vertebra torakal 3 dan 4. Kemudian untuk selanjutnya itu bentuk dan ukuran jantung. Untuk bentuk jantungnya ini, untuk bentuk jantung kan di sini jantungnya Pak ya. Di sini jantungnya, sampai di sini sebenarnya jantung ini Pak ya. Untuk bentuk jantungnya ini tidak normal Pak ya. Yang normal itu berbentuk seperti buah pir Pak ya, normal bentuk jantungnya. Kemudian Bapak, untuk ukuran jantung. Nah, untuk mengetahui ukuran jantung itu kita harus buat garis tengah di sini Bapak ya, tepat di tengah-tengah ini. Di sini kita buat garis tengah. Nah, kemudian untuk mengukur ukurannya itu yang pertama itu kita cari T1-nya dulu Pak ya. T1-nya itu dari, kita tarik garis tengah ini, kita cari bagian terjauh yang di sebelah kanan Pak ya, di sebelah kanan atau dextra. Jadi dari sini sampai di garis tengahnya, ditambah dari garis tengah juga kita cari bagian yang terjauh di sini yang terlihat. Kemudian itu yang di sebelah kanan ini, yang terjauh sebelah kanan itu disebut dengan T1, yang di sebelah kiri T2. Kemudian itu ditambahkan, kemudian dibagi dengan DTI. DTI itu kita tarik garis dari bagian terjauh di sini, tapi di bagian dalamnya dari sini sampai sini terjauhnya. Setelah dapatkan itu dikali dengan 100%. Kalau hasilnya itu lebih dari 50% itu ada gangguan, dan jika di bawah 50% itu artinya normal Pak ya. Nah, di sini setelah saya lakukan hitung-hitungan, ternyata hasilnya ini lebih dari 50%, artinya ada pembesaran jantung Bapak atau kardiomegali. Kemudian untuk pinggang jantung itu yang di sebelah sininya Bapak ya. Nah, seharusnya itu pinggang jantungnya itu terlihatnya ramping Bapak. Namun di sini kita bisa lihat itu terlihat lurus Bapak ya. Kemudian untuk segmen anatomis jantung itu juga terlihat adanya pembesaran. Kemudian apekordisnya kita lihat di sana, terlihat apekordisnya itu tertanam Bapak ya, di mana normalnya itu adalah terangkat. Kemudian untuk aorta dan knop aorta itu terlihat dilatasi, di mana ini merupakan aortanya. Di sini untuk mengukurnya itu juga sama, kita tarik garis tengah, kemudian ukur bagian terjauh ke dextra atau ke kanan, dan ke kiri atau sinistra. Kemudian kita tambahkan. Nah, jika lebih dari 4 cm
itu terjadi dilatasi, jika kurang itu normal Bapak ya. Nah ini setelah diukur ini ternyata lebih dari 4 cm Bapak ya, itu artinya dilatasi atau adanya pembesaran. Kemudian Bapak untuk ilusnya, untuk ilus terutama ilus RDPA itu juga mengalami dilatasi Bapak ya, dimana itu lebih dari 17 mm. Kemudian untuk corak vesikuler paru itu normal Bapak ya, tidak terjadi perkabutan baik kiri ataupun yang kanan Bapak ya. Kemudian untuk parenkim paru itu tidak ada kelainan Bapak ya. Baik Bapak, jadi berdasarkan hasil pembacaan foto X-ray ini dapat disimpulkan kalau Bapak itu mengalami kardiomegali, itu pembesaran pada daerah jantung Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik Bapak, jika tidak ada, kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya Bapak ya. Baik Bapak, itu tadi hasil dari pemeriksaan X-ray Bapak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes Trendelenburg blood dan juga deteksi bruit, dan yang terakhir itu nanti akan ada auskultasi paru Bapak ya untuk pemeriksaan terakhir. Baik Bapak, sekarang kita ke bed kembali Bapak ya. Silakan Bapak. Baik Bapak, jadi di sini pemeriksaan Trendelenburg itu nanti berguna untuk mengetahui apakah ada gangguan pada vena di daerah kaki Bapak. Itu juga bisa mendeteksi adanya varises seperti itu Bapak. Juga untuk mengetahui pengisian darah baliknya Bapak ya. Jadi pemeriksaannya itu nanti apakah Bapak menggunakan celana pendek sebelum melakukan pemeriksaan? Sudah. Jadi nanti Bapak bisa celana panjang Bapak ini bisa dibuka Bapak ya. Kemudian nanti cara pemeriksaan itu nanti kakinya akan sedikit diangkat, kemudian diikat di daerah paha Bapak ya. Kemudian Bapak nanti berdiri, kemudian saya amati apakah ada pengisian darah apa tidak jika diikat. Kemudian setelah dilepaskan ikatannya, apakah ada pengisian darah balik atau tidak Bapak ya. Bagaimana Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaannya? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa lepaskan dulu celana panjang Bapak. Bapak bisa gunakan celana pendek saja Bapak ya. Silakan Bapak. Baik Bapak, jadi langsung saja ke pemeriksaannya Bapak ya. Pertama, angkat dulu kaki Bapak ya. Angkat lurus Bapak ya. Saya sedikit ke ataskan celananya Bapak ya. Supaya darahnya mengalir kembali ke jantung Bapak ya. Saya akan langsung ikat saja Bapak ya. Ini seharusnya mengikat dengan tourniquet. Karena keterbatasan alat, jadi di sini saya mengikatnya menggunakan selendang. Untuk pengikatnya ini jangan terlalu kencang. Tahan Pak ya, kakinya di atas. Baik Bapak, Bapak bisa berdiri sekarang Bapak. Sengaja berdiri. Ini untuk diamatinya itu selama 20 detik apakah ada pengisian balik atau tidak. Baik, karena sudah 20 detik, kemudian ini dilepaskan dan diamati kembali selama 15 detik. Baik, sudah Bapak. Pak silakan tidur kembali Bapak ya. Jadi dari hasil pengamatan itu, untuk yang pertama itu didapatkan hasilnya negatif, dan yang kedua juga setelah dilepaskan juga hasilnya negatif. Itu artinya normal Bapak ya. Selanjutnya itu akan dilakukan pemeriksaan deteksi bruit. Karena untuk pemeriksaan deteksi bruit ini juga akan menggunakan stetoskop Bapak ya. Bagaimana Bapak, apakah bersedia? Baik Bapak. Jadi di sini akan dilakukan pemeriksaan deteksi untuk mendeteksi apakah adanya bruit atau tidak Bapak ya.
perut itu bisa mengindikasikan adanya penyempitan arteri Bapak. Saya di sini menggunakan stetoskop Bapak ya. Untuk pemeriksaan itu dilakukan di arteri karotis, kemudian di arteri abdominal, kemudian di arteri renalis, kemudian arteri iliak, kemudian di arteri femoralis. Itu semuanya dilakukan kiri kanan dan saya akan membandingkan di sini Pak ya. Yang pertama saya akan lakukan di arteri karotis Pak ya. Bapak bisa bernapas santai aja Pak ya. Bapak relax saja Pak ya. Baik, sudah Pak. Itu untuk arteri karotisnya. Saya angkat bajunya Pak ya. Kemudian di sini di arteri abdominalis Pak ya. Kemudian di arteri renalis. Ini arteri renalis kiri atau sinistra, kemudian ini arteri renalis dextra. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan di arteri iliak Bapak ya. Ini arteri iliak kiri, dan ini arteri iliak kanan. Mohon maaf Bapak, apakah bisa sedikit diturunkan celananya? Ini untuk memeriksa di arteri femoralis Pak. Mohon maaf Pak ya. Ini arteri femoralis kanan. Dan ini sekali ya Pak ya. Baik Pak, sudah semua pemeriksaan dari deteksi fluid saya lakukan Pak ya. Itu untuk hasilnya itu saya tidak menemukan adanya fluid. Jadi itu artinya Bapak normal Bapak ya. Bagaimana Bapak? Apakah ada pertanyaan untuk tes random plot dan juga deteksi fluid ini? Tidak. Tidak. Baik Bapak. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan yang terakhir Bapak ya, yaitu auskultasi paru Bapak. Itu untuk mendeteksi apakah ada kelainan di paru-paru Bapak atau tidak, untuk mendengarkan suara dari napas Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, jika Bapak sudah bersedia, Bapak bisa buka bajunya dan bisa sambil duduk Bapak ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan memeriksa suara napas Bapak apakah normal atau tidak Bapak ya. Nanti saya akan lakukan di lapang paru kanan dan juga lapang paru kiri. Saya akan bandingkan apakah berbeda atau tidak Bapak ya. Bagaimana Bapak bersedia? Langsung aja Bapak, bernapasnya rileks saja Bapak ya. Jika saya suruh ambil napas dalam, silakan Bapak bernapas dalam Bapak ya. Baik Bapak, bisa tarik napas. Lepaskan. Tarik napas Bapak, kemudian lepaskan ya. Lepaskan. Tarik napas kembali Bapak. Lepaskan. Tarik napas kembali Bapak. Lepaskan. Tarik napas kembali Bapak. Lepaskan. Tarik napas Bapak. Lepaskan.
Tarik napas dulu Pak. Lepas. Tarik napas dulu Pak. Lepaskan. Nah, baik Pak, itu untuk di depan Bapak ya. Sekarang saya juga akan melakukan di punggung Bapak. Bapak bisa menghadap ke sana Bapak ya, berbalik. Tegak Bapak ya. Baik Bapak, silakan tarik nafas Bapak. Lepaskan. Tarik nafas Bapak. Lepaskan. Tarik nafas Bapak. Lepaskan. Tarik nafas lagi Bapak. Lepaskan. Kan tarik nafas lagi Bapak. Lepaskan. 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 Baik, sudah Pak, pemeriksaannya sudah selesai Pak ya. Saya ada di sini lagi Pak. Bapak silakan pakai lagi bajunya. Baik Pak, jadi dari hasil auskultasi paru-paru Bapak itu tidak ditemukan adanya kelainan Pak ya. Jadi bunyinya itu normal Pak ya. Baik Bapak, sekarang silakan kembali ke meja, akan saya jelaskan secara singkat Bapak ya dari semua hasil pemeriksaan. Silakan. Baik Bapak, jadi tadi sudah melakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya akan lakukan aseptik dulu Pak ya. Nah, kalau Bapak mau juga silakan Bapak bisa. Baik Bapak, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, yang pertama itu auskultasi bunyi jantung Bapak, kemudian pemeriksaan JPP, terus kemudian X-ray torak Bapak ya, terus tes Trendelenburg blood dan juga deteksi bruit, dan yang terakhir itu auskultasi paru-paru Bapak. Itu yang pertama dari auskultasi jantung itu tidak ada gangguan, normal semuanya saya dapatkan Bapak ya. Kemudian JPP Bapak juga normal. Nah, kemudian di X-ray torak itu ada kardiomegali atau pembesaran ya Bapak ya, dari hasil X-ray yang Bapak bawa ini. Kemudian untuk pemeriksaan tes Trendelenburg blood dan juga deteksi bruit itu juga semuanya normal Bapak ya. Kemudian auskultasi paru juga normal, tidak ada suara-suara rambatan seperti itu Pak ya. Bagaimana Bapak? Apakah ada pertanyaan dari semua pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi? Tidak. Tidak cukup Bapak? Cukup. Baik Bapak, jika sudah cukup, saya ucapkan terima kasih telah berkunjung. Semoga Bapak sehat selalu Bapak ya.